What's up Magun? Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga kalian baik-baik saja ya, selalu diberi kelancaran dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Berhubung manga One Piece di minggu ini libur, jadi kali ini untuk mengisi chapter yang libur, kita akan mencoba melakukan spekulasi liar yang terbaru mengenai topik yang masih saja hangat diperbincangkan, yakni Gorosei dan juga Im-sama. Salah satunya yakni Im-sama yang akan segera melakukan rencana besarnya setelah bangkitnya sang Dewa Matahari Nika. Dalam hal ini pun kita juga akan membahas bagaimana Tamagon sedikit melihat ada sesuatu yang janggal dari anggota Gorosei. Mungkinkah salah satu dari mereka ada sosok pengkhianat yang secara teori akan menggagalkan rencana dari pemerintahan dunia? Jadi tentunya akan menarik untuk membahas ini ya. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama, tarik jangkar, dan mari kita berlayar. Sang prajurit pembebasan Nika akhirnya bangkit setelah 800 tahun lamanya. Pemerintahan dunia tahu apa yang akan terjadi sesaat setelah bangkitnya makhluk legenda ini. Mereka segera bersiap untuk melancarkan tujuan mereka karena jika itu tidak cepat dilaksanakan, maka yang terjadi adalah sang Dewa Matahari akan menggagalkan dan merusak rencana yang selama ini mereka targetkan. Im-sama beserta dengan Gorosei merespon cepat hadirnya makhluk ini dan rencana awal mereka menangkap hidup-hidup sang prajurit pembebasan dengan menurunkan satu bintangnya ke Pulau Egghead. Nah, dalam wawancara di Jump Festa 2022 kemarin, Oda Sensei memberikan informasi ke kita bahwa penggambaran di tahun depan mengenai manga One Piece begitu krusial. Akan ada kejadian yang cukup besar, yakni sebuah battle royale akan terjadi. Di waktu yang bersamaan kali ini, kita menemukan bahwa sudah ada 3 tempat pertarungan yang akan segera menjadi puncak di tahun 2023 ini. Pertama adalah Pulau Hachinosu, yang dimana di sana akan terdapat pertarungan yang menarik antara sang pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp yang akan melawan setengah dari kru Kurohige. Berlanjut di Pulau Pemenang, yakni pertarungan juga masih berlangsung antara bajak laut Hati melawan setengah dari bajak laut Blackbeard. Tentunya yang terakhir adalah Egghead sendiri yang akan menjadi saksi pertemuan satu bintang tetua mereka, yakni Saturnus, yang akan menangkap Vegapunk beserta dengan Monkey D. Luffy. Nah, dengan melihat kejadian di 3 tempat ini, bisa kita asumsikan bahwa Battle Royale sudah bisa kita katakan dimulai. Nah, Battle Royale di sini bisa kita ibaratkan seperti layaknya game PUBG, yang dimana pada awal permainan, pemain akan memasuki area pertempuran. Di saat awal permainan dimulai, area pertempuran ini sangatlah besar, namun perlahan seiring dengan berjalannya waktu, area para pemain ini akan mulai menyusut. Kemudian di akhir permainan tersebut akan ada beberapa orang saja yang menjadi the last man standing yang akan menjadi pemenang dalam perang ini. Jika kita ibaratkan saja game PUBG ini menjadi konsep yang akan terjadi di Battle Royale dalam One Piece. Karakter-karakter yang akan berkecimpung di Battle Royale ini sudah ada di ruang lingkup medan pertempuran yang areanya cukup besar di awal, seperti di Pulau Hachinosu, Pulau Pemenang, dan juga di Pulau Egghead. Nah, seiring berjalannya waktu dalam Battle Royale ini, area pertempuran akan semakin menyempit seperti yang terjadi di dalam game PUBG. Nah, di PUBG sendiri pada saat area pertempuran itu menyempit, terdapat gas beracun yang akan mematikan para player agar tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya untuk melakukan survive. One Piece sendiri jika konsepnya sama, itu berarti kita akan mendapatkan jawaban atas apa yang dikatakan oleh salah satu Gorosei, yakni si Botak. Ingatkah kalian bahwa si Botak pernah mengatakan bahwa mereka akan melakukan tujuan grid cleansing, alias pembersihan total mengenai orang-orang yang akan mereka targetkan untuk segera dilenyapkan. Nah, jadi untuk Battle Royale ini, salah satu tujuan mereka yakni memang untuk melenyapkan orang-orang yang mereka targetkan. Salah satu yang akan menjadi pemain dari pihak pemerintahan dunia dalam Battle Royale ini adalah organisasi mereka sendiri, yakni Marine. Mereka akan menjadi pion utama dalam rencana Battle Royale ini, apapun hasilnya dan risiko yang ditanggung oleh organisasi Marine. Hal yang fatal tentunya akan terjadi jika mereka kalah dalam hal ini. Mereka akan kehilangan organisasi ini. Kita tentunya tidak cuma sekali melihat game survival seperti ini dimainkan dalam konsep cerita One Piece. Apa kalian masih ingat dengan game yang diciptakan oleh God Enel dan juga Doflamingo di Dressrosa? Yups, mereka akan menumbalkan bawahan mereka dengan menjanjikan sesuatu ke para pemain untuk bisa bertahan hidup dan membunuh satu sama yang lainnya. Jadi, Im-sama pun juga akan berkecimpung di dalam game ini dengan memulai start untuk melenyapkan Pulau Lulusia dari peta dunia.
Pulau Egghead juga akan bisa bernasib sama seperti apa yang terjadi dengan Pulau Lulusia. Nah, sekarang ada spekulasi liar yang menarik. Mungkinkah di masa lalu terjadi hal yang sama, yakni di zaman abad kekosongan juga terjadi Battle Royale yang sama dengan apa yang akan dilakukan oleh Im Sama di masa sekarang. Dulu juga ada kasus yang serupa dan Gorosei menjadi beberapa orang yang masuk ke dalam pemenang dalam game survival ini. Kita coba contoh lihat satu game survival di One Piece, yaitu di Pulau Langit, yaitu Skypiea. Di sana terdapat 5 orang yang berhasil bertahan sampai detik di mana mereka sampai di hadapan dari God Enel. Namun pada saat itu Enel salah perhitungan. Ada satu orang yang terlewat dari rencananya. Yups, Nami menjadi karakter yang juga ikut berhasil selamat dan bertahan sampai akhir perang itu. Nah, bagaimana jika hal serupa terjadi di game survival di abad kekosongan dulu? Bagaimana jika tidak hanya 5 Gorosei ini yang bisa untuk bertahan dalam hal ini? Jadi ada satu orang lagi yang lolos dari kejadian ini. Yups, dan yang selamat dalam insiden tersebut adalah keluarga Figureland dari Akagami no Sense. Jika kelima para Gorosei ini dikaitkan dengan beberapa nama planet, maka keluarga Figureland sendiri akan mewakili planet X, yang dimana para ilmuwan kemarin mengasumsikan bahwa planet ini memang benar-benar ada. Ini juga akan terkoneksi dengan teori yang Tamagon buat kemarin ya, yang dimana Akagami no Sense mempunyai hubungan yang kuat dengan tetua Gorosei. Im Sama tentunya salah memprediksi mengenai orang yang lolos dalam game survival di masa lampau. Kejadian ini pun terhubung dengan Akagami no Sense yang masa kecilnya ternyata ditemukan oleh kru bajak laut Roger di Lembah Dewa. Jadi salah satu keluarga Figureland menjadi salah satu orang yang lolos dalam game survival bertahan hidup tersebut. Nah, kita kembali ke masa sekarang. Game survival ini akan menjadi battle royale yang benar-benar besar. Jadi, beberapa orang sepertinya akan jatuh ke dalam battle royale ini di awal permainan. Kita bisa memprediksikan Trafalgar Law, Edward Weevil, Kizaru, dan juga Garp akan tidak lolos dalam game survival ini di awal. Kemudian, seiring berjalannya waktu, area pertempuran akan terus menyusut. Para bajak laut hebat sudah berkumpul di titik akhir peta, dan sedikit lagi mereka mencapai tujuan mereka, yakni Pulau Elbaf. Pada saat Battle Royale ini terjadi dan beberapa bajak laut menemui kekalahannya, pada saat itulah pemerintahan dunia akan mengambil alih wilayah di luar area Battle Royale seperti Pulau Whole Cake, Pulau Wano Kuni, dan pulau-pulau lainnya. Kemudian setelah mengetahui para bajak laut hebat mendapatkan pertempuran di dalam Battle Royale ini, tidak menutup kemungkinan bahwa Shanks beserta dengan para bajak lautnya juga di waktu dekat akan juga punya pertempuran sendiri melawan seseorang di markas mereka. Entah itu dari pemerintahan dunia maupun bajak laut yang ingin merebut tatanya sebagai seorang Yonko. Kemudian di akhir dari game survival ini, area pertempuran perang akan semakin menyusut dan menyisakan satu titik di mana itu akan menjadi tempat perang terakhir dari para karakter yang berhasil bertahan di game survival ini. Tempat terakhir tersebut bernama Pulau Elbaf dan kemudian akan melahirkan yang namanya Ragnarok. Disinilah akan ada 5 orang karakter yang akan bertahan sampai titik akhir di Pulau Elbaf dalam game survival ini. Nah, menurut kalian siapa 5 karakter yang akan bertahan sampai akhir di Pulau Elbaf ini? Tulis di kolom komentar, oke? Jadi, Im Sama sudah menargetkan pulau ini sebagai salah satu titik utama nanti setelah game survival ini berakhir. Alasan kuatnya juga yakni pulau ini juga terdapat informasi dari Ohara, termasuk senjata kuno dan juga nama dari kerajaan kuno terdahulu. Setelah para survival ini bertahan terakhir di Pulau Elbaf, Im Sama akan melakukan rencana terakhirnya untuk melenyapkan pulau ini dari peta dunia. Itu pun berakhir dengan hancurnya informasi mengenai kerajaan kuno yang ada dalam pulau tersebut bersamaan dengan para bajak laut yang bertahan. Yups, jadi bagaimana menurut kalian dengan analisa Tamagon mengenai Battle Royale dan juga game survival yang akan dilakukan oleh pihak pemerintahan dunia? Siapa kira-kira 5 karakter yang akan bertahan di akhir pertempuran ya? Tulis di kolom komentar dan silahkan baku hantam. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.